Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sungkan. Kita sering mendengar atau bahkan mengucapkan, "Enggaklah, aku sungkan." Atau, "Sudah, jangan sungkan-sungkan." Nah, tahukah saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sungkan itu ada 3. Yang pertama adalah malas mengerjakan sesuatu. Tentu ini tidak baik ya saudara. Yang kedua adalah merasa tidak enak hati. Dan yang ketiga adalah segan, berhubungan pada rasa malu dan kehormatan. Sungkan bisa menjadi hal atau sesuatu yang negatif jika kita tahu alasan sebenarnya adalah rasa malas atau gengsi. Tetapi, sungkan bisa menjadi hal yang positif saat kita tahu alasannya, karena tidak mau menyakiti hati seseorang atau karena kita menghormati seseorang. Misalnya orang yang usianya lebih tua dari kita, atau orang yang menjadi pemimpin kita. Lalu, bagaimana? Kita harus sungkan atau tidak? Kita boleh sungkan atau tidak? Tentunya, dengan semakin mengenali perasaan dan kehendak Tuhan, kita semakin peka dan tahu respons yang tepat itu apa. Misalnya, dalam sebuah grup ada salah satu teman yang dibully. Ada banyak respons yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang penting bukan malah ikut-ikutan membuli ya saudara. Karena ini tentu bukan option atau pilihan kita. Tetapi mungkin kita sering mempertimbangkan 2 hal berikut dalam suara hati kita. Pertama, kita bisa saja bilang sungkan karena malas ikut campur. Atau gengsi karena tidak mau dianggap lemah kalau kita membela si korban bullying. Dalam hal ini, sungkan menjadi hal yang tidak membawa damai. Padahal, dikatakan tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Roma 2 ayat 10. Perhatikan, dikatakan semua orang yang berbuat baik akan memperoleh atau merasakan damai. Lah, kalau sungkan membela orang yang dibuli, tentu akan ada pertentangan di dalam hati kita. Maka pasti tidak ada damai sejahtera. Sedangkan option kedua atau pilihan kedua adalah berani speak up, berani angkat bicara dengan menegur si pembuli. Mungkin kita bisa sungkan untuk menegur langsung di hadapan banyak orang. Dalam hal ini, kita sungkan karena tetap menghormati si pembuli. Nah, kita bisa minta pimpinan Roh Kudus untuk menegur secara 4 mata dengan kata-kata dan timing yang tepat. Memang, jadinya kita malah ikut campur. Tetapi saat kita berani speak up, berani angkat bicara,
bisa saja kita jadi membawa suasana damai. Karena si pembuli bisa sadar dan orang yang dibuli atau korban buli pun menjadi terbebas dari tindakan buruk tersebut. Contoh lain, ketika kita melihat orang yang bermasalah dalam pekerjaan atau bahkan dalam pelayanan, misalnya malas, suka datang terlambat, suka tidak masuk, suka main gadget, sering ngerecokin teman, kalau bicara sedikit tapi menyakitkan, kasar, dan sebagainya. Yang mana akhirnya membuat suasana pekerjaan atau pelayanan jadi tidak enak. Ini kan tidak mungkin ada damai, saudara. Lah, kalau semua orang sungkan untuk menegur atau mengingatkan, ya akhirnya pasti jadinya pekerjaannya tidak mungkin maksimal. Pelayanan pasti juga tidak akan nyaman. Nah, di sini kita jangan ikut-ikutan sungkan untuk menegur atau menasehati saudara. Kita harus berani menegur dengan perkataan yang bijak, halus, penuh kasih, dan waktunya atau timingnya harus tepat. Itu pun harus dilakukan 4 mata, face to face. Jangan di depan orang banyak. Kalau di depan orang banyak juga akan tidak membawa damai. Ya bisa jadi orang yang kita tegur atau kita nasihati malah marah, saudara. Iya kan? Terkait akan hal itu, di dalam Matius 18 ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Sangat jelas, jangan di depan umum saudara, tetapi harus 4 mata. Kalau firman itu kita lakukan, saya percaya sangat mungkin orang yang kita tegur itu menjadi sadar dan berubah. Sehingga akan terjadi suasana yang penuh damai. Saudara mungkin berkata, saya sudah lakukan Pak, tetapi orang itu tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Ya enggak apa-apa saudara. Semua serahkan saja kepada Tuhan. Yang penting saudara sudah berusaha untuk menjadi penengah yang bijak, saudara sudah berusaha untuk menjadi pembawa damai. Jadi, intinya kita boleh sungkan, tetapi terhadap hal yang tepat. Dan harus speak up alias berani bicara terhadap sesuatu yang tidak benar atau hal yang tidak tepat, saudara. Dengan demikian, sesungguhnya kita sedang belajar menjadi penengah yang bijak. Jangan merasa takut, saudara. Belajarlah untuk berani berbicara. Speak up, ya, selama yang kita lakukan sesuai kebenaran Tuhan. Ingat, firman Tuhan kan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Sekali lagi, kita boleh sungkan tetapi terhadap hal yang tepat. Dan harus speak up alias berani bicara terhadap sesuatu yang tidak benar, terhadap hal yang tidak tepat. Tetapi tetap dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang tepat, cara-cara yang elegan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.